Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbana nawwir qulubana wa qawi afkarana wafsih lisanana linailil ilmi min ustazina. Lanjut baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li abwabal ilmi. Baik. Mat wajib muttasil. Ada berapa harokat panjangnya? 4 atau 5. Penjelasannya. Apabila huruf mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Baik. Berarti sampai situ ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ini ada ngulang di rumah itu. Ada? Nah. Jadi kalau kita ulang-ulang seperti itu, insya Allah tidak akan hilang yang sudah kita pelajari. Tapi sebanyak apapun ilmu kita, kalau ilmu itu tidak pernah kita murojaahkan, tidak pernah kita ulangi, maka itu akan hilang sedikit demi sedikit, akan hilang. Sehingga ilmu yang didapatkan tidak ada diingatlah lagi. Baik, ini kita sebelum membaca Al-Quran Rizki, kita catat dulu sebentar hukum mad jaiz munfasil. Baik, boleh buka bukunya. Nanti kita praktekkan dalam Al-Quran. Sudah siap? Baik, kita jelaskan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad jaiz munfasil. Ingat dulu namanya adalah mad jaiz munfasil. Sebelum ini kemarin namanya mad wajib muttasil. Artinya berbeda antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, tidak sama. Ada mad wajib muttasil dan ada juga mad jaiz munfasil. Penjelasannya bagaimana? Apabila mad tabi'i. Nah, ingat kita mad tabi'i ya. Nah, udah lewat. Yaitu hurufnya ada. Oke, ini satu lagi. Ya. Awa ya. Nah, keterangannya juga, syaratnya juga udah ingat kita tadi, udah kita merojaahkan. Kemudian bertemu hamzah. Kemudian tidak dalam satu kata. Nah, bedanya ini. Kemudian cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Sama. Nah, di sini ada rumusnya, ini namanya rumusnya. Baris atas bertemu dengan alif mad tabi'i. Baris bawah bertemu dengan ya mati mad tabi'i. Baris depan bertemu dengan waw mati mad tabi'i. Bertemu ya, ini tanda panah artinya bertemu, yaitu huruf hamzah.
dan tidak dalam satu kata. Dari penjelasan ini kira-kira apa yang dapat kita bedakan mad jaiz antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil? Perbedaan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil dari penjelasan yang kita lihat di papan tulis ini. Mad wajib muttasil dalam satu kata. Ya, Kalau mad jaiz munfasil tidak dalam satu kata. ya. Mad jaiz munfasil tidak dalam satu kata, mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Kemudian contohnya, kalau panjangnya sama tidak dengan mad wajib muttasil? Sama. Nah, contohnya, qalu innama nahnu muslihun. Nah, coba tambahkan alisnya di atas rizki, atas qalu tadi. Ingat, ini rumusnya ini aja kita ingat. Kalau mad wajib muttasil dia dalam satu kata. Mad jaiz munfasil tidak dalam satu kata. Tapi yang lain sama. Dia ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Tapi ada tapinya juga. Kalau dalam Al-Qur'an kebiasaannya, ya, kalau dalam Al-Qur'an mad jaiz munfasil itu bertemu dengan yang namanya alif dia. Ada alifnya dibuat. Seperti ini. Ini ya. Tapi kalau mad wajib muttasil tidak. Kebiasaannya mad jaiz ini seperti itu. Nah, dibuat ada alifnya. Kemudian kita baca qalu innama nahnu muslihun. Ini contoh yang pertama. Di mana ya di sini mad jaiz munfasilnya? Qalu innama. Di sini ya. Kita lihat dulu satu-satu. Katanya tadi apabila mad tabi'i harus ada mad tabi'i. Oke, kita ke bawah. Ada huruf mad tabi'i yang salah satu daripada yang tiga ini di sini. Ada, yaitu huruf wasukun. Kemudian wasukun ini ada nggak syaratnya? Ada. Berapa syaratnya? 1, 2. Sebelum wa harus ada huruf hijaiyah di garis dhamma. Oke, di sini sebelum wa-nya udah ada baris dhammah? Udah. Nah, ini baris dhammah. Kemudian yang ketiga syarat waw tadi? Sesudah wa tidak boleh ada tanda sukun dan tanda tasdid. Ya, kita lihat di depan waw ini apakah ada hamzahnya ini bertanda sukun? Tidak ada juga tanda tasydidnya? Nggak ada. Maka ini sudah jelas mad tabi'i. Bertemu hamzah. Nah, ini hamzah. Apakah ada di depan mad tabi'inya huruf hamzah? Ada ya. Ini huruf hamzah. Apakah juga dia tidak dalam satu kata? Tidak. Qalu itu satu kata. Innama satu kata lagi. Nahnu satu kata. Muslihun satu kata. Artinya apa? Qalu dengan innama ini tidak dia dalam satu kata. Beda dia. Qalu ini lain katanya. Itu satu kata dia saja. Innama juga dia saja satu kata. Dia tidak gabung antara qalu dengan inna.
Tapi kalau mat wajib kemarin dia memang harus dalam satu kata. Misalkan di innamani, di innamani harus dia mat apa ya tadi? Contohnya tadi. Kalau tidak dalam satu kata maka bukan mat wajib. Dia harus dalam satu kata. Tapi kalau mat jaiz munfasil tidak, dia memang tidak boleh dalam satu kata. Dia tidak dalam satu kata. Seperti ini, ada kita jumpa qalu, ini satu kata khusus untuk dia. Innama satu kata untuk innama saja. Artinya beda ya, putus dia. Qalu satu kata, innama satu kata. Inilah dia dikatakan mat jaiz munfasil. Kalau jumpa seperti ini panjangnya sama, yaitu 4 atau 5 huruf. Apa yang beda? Nama. Kemudian contoh yang kedua. Ala innahum humus sufaha. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di mana di situ contoh mat jaiz munfasilnya? Ala innahum. Oke. Kita baca penjelasan daripada mat jaiznya. Apabila mat tabi'i, huruf mat tabi'i tadi tentu ada 3. Oke, kita tarik ke bawah. Huruf apa yang ada di bawah sini huruf mat tabi'inya? Alif. Yang mananya alif? Itu gabung. Namanya huruf apa di sini? Huruf lam huruf lam alif. Yang ini lamnya, yang ini alifnya. Ini lamnya, ini alifnya. Oke, sudah ada alifnya. Ini dia kan? Kemudian alif berapa syaratnya? 3. Syarat yang pertama, Alifnya harus kosong. apakah alif di sini sudah kosong? Sudah. Tidak ada tanda sukunnya? Tidak ada barisnya? Walaupun ada alif seperti ini, itu bukan baris untuk alif itu. Itu menandakan memang lebih dari 2 harokat panjangnya. Nah itu ya. Kemudian ada nggak sukunnya, tasydidnya? Tidak ada. Berarti sudah kosong. Yang kedua syarat daripada alif. Sebelum alif harus ada huruf hijaiyah berbaris fathah. Ya, sebelum alif harus huruf hijaiyahnya berbaris fathah. Baik, kita lihat di sini. Sebelum alif ada huruf apa? La. La-nya sudah baris fathah atau belum? Sudah ya. Sudah berbaris fathah. Baik, kemudian syarat alif yang ketiga. Sebelum alif tidak boleh ada tanda sukun dan tanda tasydid. Ya. Ini alif, sesudahnya apakah ada tanda sukun? Tidak ada juga tanda tasydidnya? Baik. Kemudian mat tabi'inya sudah oke. Sudah ada. Sudah ada mat tabi'inya. Bertemu hamzah. Nah, ini hamzah. Apakah sudah ada hamzah depan mat tabi'inya tadi? Sudah ada hamzahnya. Kemudian tidak dalam satu kata. Apakah itu sudah tidak dalam satu kata? Coba Ustaz tes. Di contoh kedua ada berapa kata di sini? Sampai habis coba. Ada berapa kata? 4. 1, 2, 3, 4. Mantap. Ada 4 kata. Artinya dia tidak dalam satu kata kan? Ala satu kata lain, innahum juga lain dia. Artinya tidak dalam satu kata. Maka jadilah mat jaiz munfasil. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 huruf. Artinya apa? Boleh 4, boleh 5. Dan terkadang ada yang mengatakan 2 pun boleh. Sama seperti mat tabi'i. Boleh 2 pun.
tapi itu harus kita pahami semuanya. Kenapa bisa dibaca dua, kenapa bisa gini, harus kita pahami. Kalau memang belum kita pelajari sampai ke situ, tetap kalau jumpa seperti ini kita panjangkan 4 atau 5 saja, nggak usah kita kurangi. Paham ya? Ada pertanyaan? Coba dipandang-pandang dulu. Mana rasanya yang tidak paham? Bisa nggak dibedakan antara mat jaiz dengan mat wajib? Bisa? Baik. Sekarang coba kita buka Al-Quran sebentar, 1 ayat saja. Halaman 7 ayat 45 bacaannya. Ya, wasta'in. Baca, perhatikan. Yang sudah kita pelajari ada makhorijul huruf, ada hukum nun mati atau tanwin, ada mim mati, ada gunnah, ada mat tabi'i, ada mat iwad, ada mat silah sughra, ada mat silah kubra, ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil. Kalau jumpa hukum-hukum yang sudah kita pelajari ini, maka kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Kita tidak hanya sekedar mengetahui bahwa memang itu hukumnya, tapi harus bisa membaca. Kan nggak mungkin nanti kita ajarkan kepada orang lain, cuman kita terangkan, tapi prakteknya, coba praktekkan Ustaz katanya. Ya, aku pun ya, gilen pani aku salah penjelasannya, wah. Itu kan gawat gitu terus. Baik, ini Ustaz baca pertama, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kayaknya tidak ada mat wajib ataupun mat jaiznya di sini. Kemudian Ustadz baca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri. Oh. Nah, di sini sering nyangkut ini. Di huruf shad. Ingat ya Rizky ya, ini kita ulangi huruf shad. Ini agak lumayan sering kita salah di sini. Shad. Keluar dari itu ini dulu. Nah, beda shad dengan bot. Kalau bot samping lidah, kalau shad ujung ya. Sifat shad tebal. Selain itu harus ada, bukan padat. Kalau padat jim, nah ini dia padat. Selain tebal maka harus ada anginnya. Padatnya tebalnya sudah betul, anginnya kurang. Coba diulangi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri. Ri itu panjang tidak? Bis-sabri. Ri-nya panjang tidak?
Enggak, kalau tidak maka harus cepat. cepat. Coba diulangi. Wasta'inu bis wasta'inu bis sabri wassalah. Keluarkan anginnya, dorong dia. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun. Ulangi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'i panjang tidak? Panjang. Apa hukumnya? Mustabi'in. Berapa harokat panjangnya? Dua harakat. Wasnya itu panjang tidak? Wah, tidak. Kenapa tidak? Depan alif ada tanda sukun. Iya. Nunya panjang tidak? Panjang. Berapa harokat? Dua harakat. Hukumnya? Mustabi'in. Bis sabri was panjang tidak wanya? Dua. Kenapa? Di depan alif ada tanda tasdid. Ya. Wassalah. Wa in apa hukumnya? Gunnah. Gunnah artinya Dengan berapa ketukan? dua ketukan. Berapa huruf gunnah? Dua. Coba disebutkan. Nun bertasdid dan nun bertasdid. Di sini huruf apa? Nun bertasdid. Ya. Wa innaha panjang tidak? Panjang. Apa hukumnya? Mustabi'in. Berapa harokat panjangnya? Dua harakat. Wa innaha lakabi panjang tidak? Panjang. Apa hukum bi? Mustabi'in. Berapa harokat panjangnya? Dua harakat. Wa innaha lakabiratun apa hukum tun Nun lakabiratun apa hukum tun jahar. izhar apa? Jahati. Maka kalau izhar halqi wajib dibaca Jelas. atau Terang. terang. Kalau jelas atau terang maka tidak boleh Dengan. dan juga tidak boleh dipantulkan. La kabiratun illa la panjang tidak? Panjang. Apa hukumnya? Mustabi'in. Berapa harokat panjangnya? Dua harakat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal la tu panjang tidak? Tidak. Kenapa? Depan alif ada tanda sukun. Ya. Illa 'alal khashi'in. Ain apa hukumnya? Nun. Sudah sampai situ kita apa belum? Mat aiwat bagaimana penjelasannya? Apabila ada huruf Hijaiyah berbaris kata lain. Sudahnya ada alif kosong. Untuk sudah alif kosong ada tanda wasal atau ayat. Ya. Ini belum nyampe kita ya. Nah, ini namanya nanti mat layin. Nah, ini belum masuk kita. Baik. Tapi walaupun belum masuk, kalau ini tadi udah dipanjangkan nggak apa-apa. Nggak terus. Kalau belum kita pelajari, kalau benar nggak bisa, bukan masalahnya seperti itu. Kalau memang belum bisa kita baca, karena memang belum kita pelajari, walaupun salah itu tidak masalah. Tapi walaupun memang kadang belum kita pelajari, tapi sudah bisa kita baca misalkan, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Coba diulang sekali lagi sendiri. Bismillah. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakathirah. Of. Coba perhatikan hurufnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Baik, Al-Qur'annya itu dibaca-baca terus di rumah. Jangan bosan-bosan membaca Al-Qur'an. Terus dibaca, semakin sering kita baca, maka semakin paham kita apa hukum-hukum bacaannya. Kemudian pahala pun bertambah karena setiap huruf itu diberikan 10 kebaikan kepada kita. Selain itu, rumah kita juga menjadi adem, tentram. Nah, itu kelebihan Al-Quran. Hati kita pun menjadi tenang. Dan pelajaran-pelajaran yang lain seperti pelajaran sekolah, kalau dengan kita paham ini Al-Quran, maka mudah-mudahan pelajaran itu juga mudah kita cerna. Baik, untuk malam ini cukup seperti ini dulu pertemuan kita. PR-nya, PR Rizky ya. Bisa Ustaz kasih PR? Banyak atau sedikit? Sedikit aja. Ya, sedikit aja. PR-nya carikan, bukan sekedar carikan, tapi tuliskan juga dalam buku. Carikan dan tuliskan contoh mat wajib muttasil sebanyak 3 contoh dan mat jaiz munfasil 2 contoh. Ataupun boleh yang mana 3, yang mana 2 boleh. Yang penting 5 semuanya. Apakah itu mat wajibnya nanti 3 ataupun mat jaiznya 2, terserah. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, nggak masalah, yang penting dapat 5 contoh mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Jangan pula gini, mat wajibnya 4 terus mat jaiznya 1, memang 5 tapi gitu tidak boleh. Gitu. Baik. Itu PR-nya. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.